beberapa hal yang mungkin perlu diperjelaskan kembali. Kan persilakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan, saran sangat baik semuanya, dan saya yakin saran-sarannya tergantung kepada presiden kita. Jangan hanya nama presiden tapi tak berani memanggil menteri-menterinya. Iya, iya kan? Harus, tadi saya di awal kan saya bilang kan, harus berani menghadap, meminta rektor untuk membuat ini. Kalau tak berani, kita tutup aja Kopi Pahit ini. Kan itu. Kalau saya secara pribadi sudah, sama WR4 sudah, sama WR1 sudah. Oke semua, tapi tak jalan-jalan. Nah, WR3 yang belum. Jadi 3 ini sudah. Waktu itu, acara Sumatera Utara Bersih Narkoba itu, yang kebetulan saya pembicaranya sama Kapolda sama Kepala BNN RI, di samping Kasat Narkoba se-Sumatera Utara itu, yang diundang juga perguruan tinggi, 2 orang per perguruan tinggi. Rektor memang nggak hadir. Yang mewakili rektor itu 2 orang. Yang pertama Akmal Tarigan, yang kedua Nur Sapia. Dan begitu saya selesai, mereka jumpa saya sampaikan lagi tuh. Iya katanya, tapi sampai sekarang nggak tahu sampai di mana ianya itu, panjang gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan Kopi Pahit ini ya harus kita lakukan. Karena ini saya kepingin cita-cita saya UIN Sumatera Utara yang pertama kampus di Indonesia yang mendeklarasikan kampus bersih narkoba dengan 10 kriteria itu, dan ada sertifikatnya. Itu yang saya cita-citakan. Saya sudah banyak yang saya cita-citakan berhasil. Iya, yang berhasil. Yang pertama, rehabilitasi pertama di Sumatera berhasil. Yang kedua, peraturan daerah tentang narkoba Sumatera Utara pertama di Indonesia. 2 tahun saya berjuang di DPR, berhasil. Pergub berhasil. Kemudian di dalam Perda dan Pergub itu, siswa dan mahasiswa tidak boleh dikeluarkan dari sekolah dan dari kampus kalau dia pecandu. Ada aturannya. Di Sumatera Utara juga sudah ada. Ya kan? Kemudian mata kuliah narkoba berhasil. Bukan hanya mata kuliah lagi, di UIN konsentrasi konseling adiksi satu-satunya di Indonesia. Harus bangga kita. Cuman maunya Fakultas Tarbiyah melalui Pak Muhammad ini harus dihalo-halokan lah. Dihalo-halokan, UIN juga menghalo-halokan ini. Karena nggak ada yang lain loh. Jadi ketika orang di mana-mana saya kepingin dapat konseling adiksi, jadi konselor adiksi, mereka akan datang ke Sumatera Utara. Jurusan-jurusan BK yang ada di mana-mana akan kunjungan ke sini mempelajari seperti apa yang ada di Sumatera Utara ini. Kan itu, karena nggak ada tempat lain. Nah, ini harus kita lakukan, makanya saya kepingin seperti itu. Makanya TOT mahasiswa pelopor kampus bersih narkoba, saya harapkan juga Sumatera Utara yang pertama melakukan ini. Kita sudah melakukan komunikasi supaya Sumatera Utara yang pertama ini, saya sangat setuju itu yang disampaikan tadi. Kemudian mana yang direhabilitasi dan mana yang dipenjarakan. Yang jelas pecandu harus direhabilitasi, itu aturannya, nggak ada yang lain. Kalau dulu memang belum ada aturan itu, masih terjadi dualisme pemahaman. Karena di undang-undang itu pasal 54 pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54, pasal 55 orang tua wajib melaporkan atau pecandunya wajib melaporkan bahwa dia pecandu ke lembaga-lembaga institusi penerima wajib lapor. Kemudian di pasal 103 hakim punya kewenangan memvonis seorang pecandu narkotika terbukti atau tidak terbukti menjalani rehabilitasi. Nah, itu kan jelas rehabilitasi. Tapi pasal 127 udah lain lagi, kriminal dia. Pengguna narkotika golongan 1 maksimum 4 tahun. Golongan 2 maksimum 2 tahun. Golongan 3 maksimum 1 tahun. Yang anehnya lagi pasal 134, ini pasal mubazirnya ini nggak pernah digunakan polisi ini. Nggak pernah, pasal 1. Kalau ada orang tua yang tahu anaknya penjahat tak melaporkan, dikriminalisasi juga, tapi tak pernah digunakan polisi ini. Kalau enggak, kita harus bangun 100 penjara lagi.
Ya, ada pecandu ditangkap. Tahu bapak kau pecandu katanya. Tahu, panggillah bapaknya lagi. Panggillah emaknya. Kan dikriminalisasi, tapi nggak pernah. Inilah namanya pasal mubazir yang harus kita revisi. Sekarang sedang kita berjuang merevisi undang-undang narkotika ini. Nah, tapi setelah itu datanglah surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, surat edaran Jaksa Agung. Kemudian yang terakhir adalah peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Itu sudah jelas, nggak ada lagi. Ada 5 syarat seorang itu dikatakan pecandu. Kan begini, ketika ada undang-undang itu hakim-hakim bingung. Bagaimana saya memponis seorang ini pecandu atau tidak? Sementara pengetahuan hakim tentang narkoba tak ada. Tak pernah dia belajar. Waktu di Fakultas Hukum tak ada tidak pidana narkotika kan? Dari mereka bertanya ke Mahkamah Agung. Datanglah jawaban dari Mahkamah Agung. Ada 5 syarat. Yang pertama tertangkap tangan. Jadi yang kedua, barang bukti yang ditemukan pada dirinya atau dalam kekuasaannya di bawah standar yang sudah dibuat oleh Mahkamah Agung itu. Contohnya sabu di bawah 1 gram, ganja di bawah 5 gram, ekstasi di bawah 8 butir, heroin di bawah 1,8 gram. Yang ketiga dilakukan diagnosa, kalau sekarang namanya assessment, bahwa dia betul-betul pecandu. Yang keempat dilakukan penyelidikan oleh pihak polisi, tidak terlibat dalam sindikat peredaran gelap. Yang kelima ada tempat rehabnya. Nah ini yang sekarang yang kelima ini yang susah. Begitu 4 terpenuhi, tempat rehabnya tak ada, makanya polisi paksalah masuk penjara. Ya kan Pak? Karena nggak ada tempat rehabnya. Mau dimasukkan ke rehab, dia nggak mampu. Di mana duitnya? Sementara negara tidak memberikan dana yang cukup. Kalau di Sumatera Utara ini yang dibiayai oleh negara hanya sekitar 500 orang 1 tahun. Yang pertama Loka BNN di Lubuk Pakam itu hanya sekitar 150 orang kapasitasnya 1 tahun. Kemudian Insap kepunyaan Kemensos di Desa Laubakri Kecamatan Putarim Baru itu sekitar 250 orang. Kemudian yang dari provinsi sekarang satu-satunya provinsi yang ada di Sumatera Utara yang mengalokasikan dana APBD-nya untuk rehab itu baru Sumatera Utara. Makanya gubernur kita dapat penghargaan dari BNN. Kalau 2002 kemarin ada 1.000 orang. 2002 6 miliar. Itu perjuangan di DPR Pak kita, makanya ada pergubnya. 2023 berkurang jadi 800 karena menjelang pilkada. Waktu 2024 karena pilkada tinggal 100. Ini 2025 ini 200. Dibiayai oleh 200 kali 6 juta. Berarti hanya berapa itu? 180 juta. Hanya itu. Jadi hanya sekitar 500 orang yang mendapat biaya negara. Yang selainnya biaya masing-masing. Makanya kita harapkan yang dapat biaya dari negara ini ada yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Makanya kita harapkan APBD itu bisa juga untuk yang lain. Kemarin juga di BNN diberikan itu, mudah-mudahan di Polda juga diberikan APBD itu supaya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu itu. Kemudian yang sangat menarik adalah kita bentuk tim. Saya sepakat kali itu Pak. Saya sepakat kali. Mudah-mudahan dengan melalui dialog ini kita bisa buat tim. Kemudian tim ini kita wujudkan. Kemudian bagaimana kita mewujudkan ini dalam bentuk lembaga yang ada di kampus. Ada lembaga kita di kampus ini. Karena kalau ada lembaga, saya selalu mengatakan, saya selalu bilang kalau bisa namanya Institute for Drug Studies. Institute for Drug Studies. Lembaga kajian narkoba. Tidak ada kampus di Indonesia ini yang punya lembaga kajian narkoba. Kecuali yang agak lumayan itu adalah universitas di Jakarta itu Universitas Katolik apa namanya? Yang dekat Semanggi itu. Bukan Trisakti Pak. Yang dekat Semanggi. Bukan Binus. Alah. Saya selalu dengan mereka juga. Itu punya. Atmajaya. Universitas Atmajaya. Itu ada. Nah jadi kalau ini ada lembaga kajian narkoba. Wah. Saya yakin dan percaya. Akan jadi rujukan semua orang. Karena belum ada, yang lain-lain belum ada. Soalnya sekarang kita mengkaji restoratif justice, ya kita kaji secara akademis. Kenapa? Atau kita buat penelitian, efektivitas restoratif justice di Kota Medan. Bagaimana?
Polrestabes dan BNN melakukan restoratif itu. BNN belum tentu mau itu. Karena itu peraturan Kapolri, itu kan tuh polisi, BNN nggak ada katanya pula itu. Nah, itu harus kita kaji seperti itu. Sebagaimana efektivitas itu kita lakukan, itu kajian yang menarik dan itu bisa menghasilkan. Nah, kemudian kalau di kampus ini umpamanya ada tes urin, yang melakukan tes urin itu lembaga ini, bukan orang lain. Lembaga ini, kalau satu mahasiswa ditarik 100.000, kalau 6.000 mahasiswa 600 juta. Saya yakin untuk operasionalnya itu hanya 300 juta. 300 juta adalah untuk kelebihan. Dan kita bagi hasil dengan UIN. UIN berapa persen? 25%, 75% untuk lembaga. Lembaga akan jalan setiap tahun. Nggak perlu minta-minta. Itu satu. Yang kedua, mahasiswa yang dites urin yang positif dia, kemudian kita konseling. Sudah ada konseling adiksi kita. Kita assessment dia. Kalau dia masih stadium 1, stadium 2, tidak wajib menjalani rehabilitasi inap. Rehabilitasi jalan aja. Mereka tetap belajar, tetap kuliah, kemudian keluarganya dipanggil dan lain sebagainya. Ada konseling yang dilakukan, ada program. Dan itu keluarganya bayar. Bayar, pokoknya sekali pertemuan 100.000 umpamanya kan. Ya kan jelas ada penghasilan konselor-konselor adiksi yang sudah kita didik itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita buat pelatihan-pelatihan. Di dalam Pergub. Dalam Pergub itu, Dinas Pendidikan Sumatera Utara punya kewenangan dan kewajiban mendidik guru-guru BK se-Sumatera Utara untuk konseling adiksi. Siapa yang melakukan itu? Kalau bukan kita. Kita yang sudah punya konsentrasi. Saya bisa melakukan itu. Sekarang yang namanya sekolah bersinar sudah saya ciptakan. Dan sudah ditandatangani oleh gubernur. Sudah dideklarasikan. Tinggal jalan. Sekarang Kota Medan, wali kota sudah meminta mulok, muatan lokal tentang narkoba. Saya sudah buat draftnya semuanya. Ya kan nggak mungkin saya nggak mampu lah. Draftnya sudah siap semua. Kalau ini sudah jalan, itu akan jadi. Kemudian guru-guru BK, SMP, Kota Medan akan dididik tentang konseling adiksi. Perda akan dibuat. Itu wali kota. Karena sebelum dia jadi wali kota, dia menghadap sama saya, sama timnya. Dan saya memberikan masukan itu, makanya visi misinya jelas ada tentang narkoba. Sama dengan Edi Rahmayadi dulu, 2018, satu-satunya calon gubernur yang punya visi dan misi tentang narkoba cuma Edi Rahmayadi. Kenapa? Karena waktu itu saya panelisnya, saya tahu betul. Saya yang panelisnya, saya buat soal waktu mereka debat. Makanya saya kejar. Begitu saya kejar, berhasil Perda, berhasil Pergub, berhasil APBD tentang narkoba puluhan miliar per tahun. Nggak ada gubernur di Sumatera, di Indonesia yang bisa seperti itu kecuali Sumatera Utara. Makanya gubernur itu dapat penghargaan. Nah, itu yang kita inginkan. UIN itu kita inginkan mendapatkan penghargaan. Bukan hanya dari Indonesia, tapi dari dunia internasional. Dari Colombo Plan yang khusus menangani masalah narkoba, dari UNODC gitu. Itu yang kita inginkan supaya akreditasi kita ini semakin meningkat, semakin bagus. Ya. Jadi itu direhab. Jadi yang namanya pecandu harus direhab. Nah, itulah guna lembaga itu, membuat pelatihan, membuat pendidikan dan lain sebagainya. Jadi operasional lembaga itu jelas. Buat penelitian kita kemana-mana pasti. Penelitian tentang narkoba itu jarang ditolak loh, di mana-mana. Asalkan kita buat penelitian yang menarik. Kemudian, nah inilah dia yang dikatakan tadi, remaja itu pemecah masalah, kita bukan jadi masalah. Dan itu yang saya banyak lakukan. Saya sudah pernah melakukan di 10 sekolah di Kota Medan, namanya adalah peer educator. Jadi pendidik sebaya namanya. Pendidik sebaya. Itu 10 sekolah saya didik, satu sekolah 30 orang. Nah, itu pendidik sebaya dalam berbagai hal, apalagi melalui karakter-karakter yang seperti ini. Jadi hari ini kita bicara masalah narkoba dalam dunia pendidikan, dalam dunia kampus. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bicara narkoba dari perspektif Islamnya seperti apa. Bagaimana rehabilitasi dalam Islam, bagaimana pencegahan dalam Islam. Itu semua ada dalam Al-Quran, bukan tak ada. Cuma kita tidak implementasikan. Bagaimana rehabilitasi yang berbasis syariah seperti apa. Itu kan kita harus bicara itu, bukan orang lain. Nah, makanya inilah pertemuan-pertemuan yang seperti kita butuhkan sehingga muncul ide-ide yang lebih cemerlang sehingga permasalahan narkoba ini bisa kita atasi. Sumatera Utara ini ranking pertama di
dari 34 provinsi Sumatera Utara ranking pertama dengan angka prevalensinya 6,5% dari jumlah penduduk. Itulah dia. Jadi sekitar 1,7 juta orang. Yang direhab itu hanya 3.600. Hanya berapa? 0, berapa persen itu. Itu yang terjadi sama kita. Dan yang kita tangani adalah pencegahan, bukan yang lain-lain. Penegakan hukum beresip biar aparat penegak hukum. Pencegahan itu kan ada 3. Namanya primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. Kita mengambil yang 3 ini. Yang pertama primer, yang belum kena kita cegah jangan kena, kan gitu. Kalau sekarang sudah ada 1,7, jangan bertambahlah 1,7, kan gitu. Kita bendung itu. Kemudian yang 1,7 ini kita kurangi, itu namanya secondary prevention. Kita rehabilitasi, apakah jalan atau inap. Kalau itu berkurang, kita turunkan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka permintaan terhadap narkoba akan menurun. Kalau permintaan menurun, supply juga akan menurun. Akan berlaku di situ hukum ekonomi, supply and demand. Kan itu. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita. Dan apa yang sudah direkomendasikan Presiden Kopi Pahit, jangan diam-diam saja. Kalau tak berani, ajak kami. Kalau tak berani sendiri, ajak rame-rame, kan gitu. Mana kok presiden nih? Dengarnya, kalau tak berani sendiri, rame-rame. Gitu kan? Jadi supaya ada gaungnya gitu, supaya ada gaungnya. Kalau kita bicara sekarang di depan ini, Kopma ini, koperasi mahasiswa kita ini, koperasi UIN Sumatera Utara ini ya, kita bicara di sini, kalau bisa ini sudah didengar di tempat lain. Ya bisa menasional dia. Hal-hal yang kita bicarakan di sini. Saya kira itu saja, Ibu Moderator. Terima kasih. Ya Pak, baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Kamdani. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Jul. Sudah banyak disampaikan oleh beliau. Tapi ada yang sebagai ilustrasi dari terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian terkait dengan masalah narkoba itu. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak yang menanyakan terkait dengan peredaran di Kota Medan, mungkin barangkali yang kita kenal mungkin di Jermal itu Pak, Jermal 15. Itu kemarin memang sudah dicoba untuk dibuat kampung bersinar ataupun bebas dari narkoba. Sudah dibuatkan posko untuk bagaimana mungkin aparat bekerjasama dengan masyarakat yang ada di sana. Karena sebagian dari masyarakat mereka juga korban. Kalau dulu mungkin sebagai gambaran bahwa untuk memasuki Jermal 15 itu susah Pak, susah. Artinya ada berapa semacam rintangan-rintangan yang mereka para pengguna ataupun barangkali bandar itu untuk mencoba bagaimana mempersulit supaya aparat itu tidak bisa masuk. Yang bisa masuk ya kawanan-kawanan mereka. Mungkin dengan di Palang, mereka di depan gang itu sudah ada mahkamah itu Pak. Aparat masuk dari manapun, begitu masuk itu sudah ada. Begitu ada nampak orang yang mungkin barangkali tidak kenal, mereka sudah komunikasi. Sudah komunikasi mengatakan, oh ini ada orang masuk. Itu di semua ini. Dan mereka sengaja buat semacam palang, portal-portal di beberapa tempat. Sehingga memang menjadi semacam kampung yang bebas untuk mereka melakukan aktivitas. Ada mungkin di tempat kita, mungkin kalau dulu pernah dengar Sky Garden itu. Sky Garden itu juga seperti itu. Orang yang tidak dikenal pun untuk masuk akan susah, termasuk polisi pun susah. Karena di situ ada kelompok-kelompok yang memang sengaja menciptakan supaya mereka itu bebas melaksanakan aktivitas. Bapak bisa bayangkan, siang hari ini dibuat penindakan di sana, besok sudah berdiri lagi. Tempat-tempat gubuk-gubuk itu apa? Terakhir kemarin kan dari Polrestabes, kemudian Pemko, kemudian dari Pemkap, itulah terakhir kerjasama untuk bagaimana menghancurkan itu. Ya tadi karena wilayah Deli Serdang, wilayah pemerintahan, tetapi wilayah hukum, wilayah Polrestabes Medan. Jadi kadang antara Pemkap dengan Pemko pun terakhir saling lempar-melempar. Ini tanggung jawab siapa? Ya itu tadi. Sudah banyak diupayakan untuk bagaimana bisa menghancurkan tempat-tempat yang dianggap untuk bagaimana mereka tidak bisa memakai fasilitas yang ada untuk mereka memakai narkoba.
Dan kalaupun toh barangkali kalau undang-undang yang terbaru nantinya mungkin dalam KUHP itu kan bahwa pecandu itu wajib untuk direhabilitasi. Mungkin tahun 2026 mungkin barangkali akan diberlakukan seperti itu. Dan perlu kita sampaikan bahwa untuk rehab sendiri, rehab itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Kalaupun toh tadi dari 1,7 juta manusia di Sumut sebagai pengguna narkoba, kemudian yang melaksanakan rehab itu baru sekitar 3.000. Dari 3.000 itu sendiri belum 100% mereka tuh bisa pulih kembali. Nah, mereka nggak 100% lah. Dari berapa tempat yang mungkin barangkali lembaga ataupun panti-panti rehab, kalau di Sumut atau di Medan itu cuma berapa yang aktif. Mungkin kalau kita lihat secara kasar mungkin barangkali biaya yang diperlukan itu antara 3 juta sampai 5 juta sampai dengan 7 juta untuk satu orang. Siapa yang mampu? Mungkin barangkali kuliah di UIN saja mungkin barangkali nggak sampai segitulah biaya diperlukan satu orang mahasiswa. Sehingga itu menjadi kendala bahwa memang betul negara belum bisa memberikan anggaran yang cukup banyak. Kalau kita melihat mungkin dari setiap Polres di wilayah Polda Sumatera Utara itu, anggaran terkait dengan sat narkoba itu paling berkisar 1,5, 1,2 sekitar itulah untuk anggaran 1,2 antara 1 sampai 1,5 M per Polres terkait dengan masalah anggaran pada sat narkoba. Jadi memang sangat minim sekali. Sehingga terkadang itu tadi suara-suara segala macam itu apa begini polisi narkoba itu enak segala macam, belum tentu kan gitu kan, belum tentu. Banyak mungkin barangkali polisi yang karena memang di dalam penindakan terkait dengan masalah narkoba mereka harus menggunakan teknik-teknik tertentu, mungkin penyamaran atau barangkali mungkin teknik pengelabuan dan sebagainya, sehingga terakhir kalau tidak kuat iman pun banyak juga mereka yang juga terakhir malah terkontaminasi. Sehingga ini merupakan salah satu dilema. Artinya bahwa penyalahgunaan narkoba, masalah narkoba itu penanganannya bukan hanya melulu masalah penindakan, penangkapan dan sebagainya sebagai salah satu upaya paksa, tetapi multidimensi yang lain mungkin barangkali yang paling efektif dengan cara pencegahan sebagaimana disampaikan oleh Pak Zul tadi. Artinya mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan ataupun diperbaiki terkait dengan sistem perundangan dan sebagainya. Banyak mungkin barangkali pasal-pasal yang tumpang tindih sehingga terakhir ada semacam menjadi satu celah untuk bisa dipermainkan dan lain sebagainya. Korelasi ataupun barangkali kolaborasi antara negara penegak hukum dengan stakeholder yang lain juga mungkin barangkali masih perlu banyak perbaikan sehingga upaya-upaya yang dilakukan itu bisa menciptakan hasil yang lebih maksimal lagi. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita semuanya harus memiliki kesadaran bahwa memang masalah narkoba itu suatu masalah yang perlu penanganan yang lebih ekstra lagi sehingga hasil ataupun hal yang kita harapkan bahwa ke depan generasi muda di Indonesia itu betul-betul bisa menjadi generasi yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat bahwa tempat-tempat pintu masuk di wilayah Sumatera Utara terkait dengan masalah narkoba itu cukup banyak. Kalau mungkin barangkali kita melihat di Tanjung Balai itu sebagai salah satu pintu yang paling terbuka karena di sana mungkin jarak dengan Malaysia itu sangat dekat, kemudian sistem penanganan masalah narkoba antara Indonesia dengan Malaysia pun masih mungkin barangkali perlu ada semacam kerjasama yang lebih baik lagi antara negara sehingga ini menjadi suatu perlu semacam evaluasi dan lain sebagainya karena memang sangat susah. Tanjung Balai dengan pintu masuk mungkin pelabuhan-pelabuhan tikus yang tangkan-tangkan itu yang paling banyak. Makanya sebagian besar itu yang narkoba itu pasti dari wilayah sana. Tanjung Balai itu yang paling apa? Asahan. Makanya di sana paling apa gitu. Tanjung Balai maka berbanggalah orang yang Tanjung Balai yang berada di sini kan gitu kan. Tapi yang jelas, orang Tanjung Balai bro. Nah itu tadi hati-hati bu. Kalau ibu sebagai orang Tanjung Balai hati-hati bu. Yang punya suaminya di mana bu? Banyak juga suami-suami karena sering dimarahi istrinya, lakinya terakhir menjadi pengguna narkoba. Hati-hatilah. Banyak itu bu. Karena ibu-ibu sering begini-begini nggak betah terakhir daripada stres, ya memakai itu. Para pelaku-pelaku kejahatan mungkin tawuran yang kemarin marak terjadi itu, pelaku-pelaku kriminal itu sebagian besar sekitar 60-60% adalah mereka yang berkecimpung di dalam masalah
narkoba. Termasuk lapas-lapas di tempat kita itu sekarang 70% itu orang-orang narkoba semua, Pak. Masalah penyalahgunaan narkoba. Dan di tempat kita orang yang terlibat berkecimpung dengan masalah narkoba jika ditangkap oleh polisi, mereka masih bergabung dengan pelaku-pelaku kriminal lain. Kita masih belum punya tempat untuk tersendiri untuk menampung mereka, Pak. Belum ada di tempat kita. Di Sumatera Utara belum ada lembaga ataupun lapas khusus untuk masalah narkoba. Sehingga terakhir mereka berbaur menjadi satu. Jadi ilmu mereka bertambah kan itu kan. Jadi menimba ilmu di dalam itu kan banyak itu kan. Banyak caranya, termasuk mereka bergabung dengan mungkin barangkali yang masih pemula, bergabung dengan para bandar sehingga mereka bertambah ilmu makin tinggi. Dunia persilatan mereka makin luar biasa gitu. Jadi 70% orang yang menghuni lapas itu adalah mereka para pecandu narkoba. Luar biasa. Dan itulah kehebatan Sumatera Utara, mungkin barangkali termasuk narkoba nomor 1, kriminalitas nomor 1. Itulah orang Medan, Pak. Maka mungkin Pak Katimin dulu mungkin agak heran, termasuk saya pun heran kan itu kan. Kalau kita melihat lampu merah kan itu kan, lampu merah itu kalau orang sumut slow aja gitu. Ya, orang berhenti di belakang kita udah tatet pokoknya itu kan. Itulah orang Medan. Jadi kalau ada lampu merah, kena tangkap pun mereka ngomong belum merah kali kan itu kan. Jadi itulah orang Medan. Jadi luar biasa. Banyak mungkin aparat-aparat kepolisian itu sampai tak berani untuk masuk itu kan. Karena tadi mereka sekarang sistemnya itu tadi menggunakan masyarakat sebagai tameng. Dan sebagai sampaikan Bapak tadi, mungkin kalau kita minta orang yang, mohon maaf lah, bandar-bandar narkoba itu berperilaku mereka sebagai orang yang dermawan, itu biasa itu, Pak. Iya, banyak memberikan sumbangan-sumbangan sehingga terjadi kalau apa-apa, masyarakat pasti membela mereka gitu. Itu banyak. Luar biasa, kamuflase mereka itu banyak. Banyak cara-cara untuk bagaimana mereka bisa melindungi bisnisnya itu tadi. Kalau sampaikan dulu mungkin barangkali kok banyak aparat penguji di Jerman. Ada memang, Pak. Betul memang ada. Kita akui. Bukan cuma dari polisi, dari TNI, segala macam. Banyak aparatur pemerintah pun banyak. Itu tadi. Jadi mereka sistemnya seperti itu. Mereka banyak menggunakan. Terkadang kita untuk melakukan suatu penindakan, Pak, kita pun harus berhati-hati, Pak. Tidak semua yang di dalam itu bagus artinya. Mungkin semua handphone pun harus diapakan itu kan. Itu susah, Pak. Jadi sistemnya banyak sekali. Susah. Bahasa-bahasa pokoknya yang jelas, aduh, luar biasa. Kalau tidak kuat iman ya imronnya ambus juga kan itu kan. Jadi sekalian. Jadi itu mungkin barangkali yang sebagai sebuah ilustrasi terkait dengan kendala-kendala mungkin barangkali bisa yang dihadapi oleh kita semuanya. Jadi artinya kolaborasi antara seluruh stakeholder yang kita perlukan terkait dengan masalah menangani penanggulangan masalah narkoba itu sendiri. Jadi kalau diserahkan kepada polisi, saya yakin tidak akan pernah mampu. Ya, tidak akan pernah bisa. Diserahkan pada BNN, tidak akan pernah bisa. Karena sistemnya ya tadi, sistem perundangan kita masih banyak yang carut-marut yang apa itu, Pak. Mungkin barangkali di polisi ditekan udah bisa crash, selesai. Di jaksa belum tentu, di pengadilan belum tentu. Itu tadi. Banyak mental-mental mungkin yang perlu diperbarui juga dari itu minimal sebagai untuk meminimalisir terkait dengan masalah penyalahgunaan di bidang. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kita. Sebelum kita berikan kepada Bapak WR3 kita untuk memberikan bimbingan, barangkali ada dari adik-adik mahasiswa. Oh ya, baik Pak, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak WR3, Bapak Katimin, Prof. Katimin yang alhamdulillah beliau bersedia hadir bersama kita di sini, dan para narasumber. Nama saya Ahmad Ramadan, yang mungkin sebagai, saya kira saya ingin harus perkenalkan dari sejak tahun 2000 dan sampai sekarang yang saya aktif dalam penanggulan HIV. Yang lalu di kampus kita ada namanya Latifah, ini cikal bakal. Saya kira ketika kita ingin mengkonkretkan usulan-usulan tadi, ini saya kira perlu dijadikan pembelajaran dari pembentukan Latifah ini.
Saya kira nanti saya akan sampaikan. Jadi ada namanya Latifah, yang dia merupakan pusat konseling dan informasi tentang HIV dan narkoba. Yang alhamdulillah tahun 2003 dapat apresiasi dari PBB dan diberikan penghargaan oleh PBB untuk diundang ke Amerika, New York, markas PBB. Itu prestasi yang sudah diukir oleh UIN. Ini saya kira yang perlu kita ketahui. Ya, untuk penanggulangan HIV dan narkoba, UIN sudah mengukir prestasi di tingkat dunia. Jadi ketika kita ada usulan untuk menghidupkan khususnya berkaitan narkoba, saya kira ini dari pedoman. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin ungkapkan pentingnya pertemuan kita ini dan rekomendasi nanti yang ada. Pertama, ini yang alasan saya pertama. Secara geografis, lokasi kita ini sebelah barat itu ada lokasi maksiat dan judi. Sebelah utara, sebelah utara ada lokasi transaksi narkoba. Sebelah timur ada lokasi tentang transaksi narkoba. Sebelah selatan, saya kira ini sangat populer daerahnya Titis Sewa. Dan itu sudah, saya kira Bang Kamdan itu sudah sangat populer dan lokasi itu. Itu juga transaksi narkoba yang itu sudah melibatkan masyarakat. Maksudnya apa? Melibatkan masyarakat. Masyarakat menjadi tameng untuk membackup kegiatan yang ada di sana. Ini secara geografis pentingnya, sehingga pentingnya kita bicara narkoba di sini dan rekomendasi yang itu. Ya. Jadi yang kedua berkaitan dengan tadi perlunya kita mengkonkretkan ya hasil dari diskusi kita ini. Strateginya saya ingin ungkapkan, strateginya pertama saya merujuk kepada apa yang dilakukan waktu pembentukan Latifah. Waktu itu karena ada tawaran proposal dari UNDP tahun 2000. Ya. Pimpinan UNDP langsung ketemu sama rektor dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya lembaga pendidikan khususnya yang berlatar belakang agama untuk memberikan perhatian ataupun membentuk lembaga yang namanya Pusat Informasi dan Penting HIV dan Narkoba waktu itu. Dan alhamdulillah pimpinan waktu itu, pimpinan UIN menganggap ini penting dan merespon, welcome dengan program. Maka terbentuklah Latifah. Dan itu salah satu, itu yang pertama. Jadi perlu sosialisasi, perlu pendekatan kepada pimpinan karena kita berada di kampus. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperlukan adalah sosialisasi kepada unsur pimpinan dan jajaran para dosen berkaitan dengan narkoba ini. Ini saya kira langkah yang berikutnya. Karena tanpa ada dukungan dari para dosen, ya komunitas di kampus itu tidak akan berjalan. Ya, karena kita berada di kampus. Ya, sama halnya saat ini Latifah saat ini dibilang ada tapi tidak, dibilang tidak tapi ada. Itu. Dan ini saya komparasikan dengan apa yang ada di USU. Di USU ada namanya Sahifa. Sahifa itu awalnya hampir sama dengan Latifah, tetapi saat ini sudah masuk kepada sistem administrasi di USU. Dalam arti keberlanjutannya berjalan terus. Ya. Jadi aktivitasnya sudah, sistem penganggarannya sudah dimasukkan ke dalam sistem anggaran kampus. Ini jadi satu lembaga itu ya seperti ini mungkin dari Bang ini sangat penting. Sistem lembaga itu biasanya kita kendalanya kepada pembiayaan. Tapi saya kira kita harus identifikasi pembiayaan dari mana yang bisa Salah satunya adalah bantuan dari Binsos, dari lembaga kesejahteraan sosial di tingkat provinsi. Ini harus dimanfaatkan.
kesranya Pemprov Su. Ini masih sedikit lembaga-lembaga sosial khususnya yang menangani permasalahan sosial patologi, ya, penyakit sosial masyarakat itu masih sedikit. Kita dari lembaga pendidikan yang berlatar belakang agama, saya kira bisa memanfaatkan ini. Saya kira Latifah waktu itu pernah sekali kita mendapat bantuan dari sana, ya, ketika tidak tersedianya bantuan dari UIN. Nah, waktu itu kita coba kita buat proposal ke Pemprov Su, dan alhamdulillah bisa. Tapi sampai sekarang, karena itu tadi seperti saya katakan, lembaganya pun tidak jelas sampai sekarang karena SK-nya pun sudah habis, ya. Tetapi orang tahu, ya. Tapi orang tahu bahwasanya Latifah itu ada dalam berkaitan dengan penanggulangan HIV. Saya kira ini, ya. Kemudian yang terakhir khususnya tentang rehab ini, Pak, kepada Pak. Bagaimana kebijakan yang berkaitan rehab ini, Pak? Misalnya, saya punya pasien yang kemana saya bawa ke BNN, ke BNP provinsi, atau langsung ke rehab, ya, langsung ke rehab atau ke polisi yang berkaitan dengan diversion program pengalihan, kan itu. Pengalihan apa? Yang dulu kan dianggap pengguna narkoba crime, pelaku kriminal. Yang sekarang kan pengguna narkoba dianggap pasien, sehingga perlakuannya terhadap pasien itu akan berbeda dengan crime, kan gitu. Pasien berarti direhab. Ini berkaitan dengan itu. Saya pada masuk waktu Pak Jokowi mengungkapkan menyediakan anggaran bagi 200-an ribu pasien seluruh Indonesia. Ini bagaimana kebijakan, mungkin kita perlu diupdate, Pak, berkaitan dengan ini, sehingga saya kira panti-panti rehab itu akan berbeda berkaitan dengan biaya. Yang biaya diapakan pemerintah, saya kira tidak berbayar, ya Pak Jul. Sedangkan biaya untuk yang swasta itu salah satunya, mohon dikoreksi Pak Jul, seperti misalnya yang di Sibolangit itu sekitar 5 juta mungkin 1 bulan. 1 bulan 5 juta untuk rehab. Ya? Tetapi kalau di pemerintah itu nol. Hanya katanya uang apa saja yang disediakan, uang untuk deposit money, untuk kebutuhan yang bersangkutan. Itu hanya sekitar 300.000 diminta. Intinya kan tidak membayar. Saya kira ini perlu diupdate informasi tentang ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barangkali ada adik-adik mahasiswa satu penanya saja. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat para dosen dan para pemateri, perkenalkan, nama saya Arya Andika. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6, Mbak. Jadi saya ini ingin bertanya, mungkin sekilas saja karena keterbatasan waktu, dan ini berdasarkan pengamatan di masyarakat. Saya melihat ketika seseorang itu yang pernah memakai narkoba, kemudian dia masuk ke lapas, kemudian masuk rehabilitas. Ketika keluar, mereka sudah mulai berubah. Akan tetapi perubahan ini tidak bertahan lama, gitu. Cuman bertahan sekitar seperti seminggu, 2 minggu, kemudian kembali kepada setelan awal. Jadi pertanyaan saya di sini, kira-kira apakah ada permasalahan di rehabilitas kita atau bagaimana gitu? Apakah ada solusi dari Bapak? Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah ada 2 penanya, tapi sebelum kita kembalikan kepada pemateri, kami persilakan kepada Bapak WR3, Bapak Prof Katimi memberikan arahan dan bimbingan.
Persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para narasumber. Ini ada Pak Hamdani, lalu ada senior kita Bang Zulkarnain. Luar biasa saya kira ya. Mohon maaf, ini Ketua Kopi Pahit setiap akan ada seminar saya di WA-nya memang. Presiden namanya ya. Ya nggak mau kalah juga nih ya, Presiden juga. Tapi hari inilah saya bisa kemari. Nah, ternyata luar biasa responnya, meskipun di tempat yang tidak khusus untuk panggung akademi ya. Mungkin ini satu-satunya di UIN ya Pak Ketua ya, Pak Presiden ya. Kalau di kampus lain nggak ada kayak gini ya, nggak ada ya. Baik. Jadi ini luar biasa, kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan kegiatan Kopi Pahit ini terus berlangsung. Selanjutnya, Bang Jul sebagai senior, kemarin kan kita sudah ada rapat dari Kementerian Agama ya tentang narkoba. Tapi saya hanya mengikuti sebentar karena ditugasi Bu Rektor untuk kegiatan lain. Jadi sehingga saya sempatkan kemarin untuk jumpa Bang Jul juga secara khusus sebenarnya. Jadi terkait dengan kebijakan UIN soal narkoba. 2 tahun lalu saya sudah mengusulkan bahwa seluruh mahasiswa baru harus kita periksa urinnya, harus bebas narkoba. Cuman kita sama-sama tahu bahwa urin ini sangat dinamis, sedikit-sedikit demo. Dananya dari mana? Kalau kita lakukan pemeriksaan ini, itu kan nggak masuk di UKT, kan gitu. Jadi masa awal itu Bu Rektor nggak menyetujui itu. Tahun kedua saya usulkan juga, proposal udah banyak masuk Bang. Proposal dari lembaga-lembaga narkoba udah banyak masuk ke saya bawa ke Bu Rektor. Kalau nggak bisa kemasukan ke UKT, yang sudah masuk ke UKT itu adalah asuransi. Jadi kalau mahasiswa kita sakit, meninggal, itu ada asuransi meskipun kecil ya. Itu kita nggak perlu ngucap lagi karena udah include di UKT itu kan, dipotong langsung. Tapi kalau kita ini tagih memasukkan UKT ini udah perlu repot lagi, perlu langkah-langkah yang birokrasi yang banyak juga Bang Jo. Nah, makanya saya kira Bang Jol perlu juga lah, nanti akan saya sampaikan ke rektor juga, saya nggak putus asa, akan saya sampaikan juga bahwa mudah-mudahan tahun ini seluruh mahasiswa baru akan kita periksa urinnya, mudah-mudahan Bu Rektor setuju gitu ya. Nah soal mekanismenya ini perlu minta pandangan Bang Jol bagaimana meyakinkan Bu Rektor, karena kita berkepentingan juga supaya mahasiswa kita ini terhindar. Nah kalau yang sudah terlanjur ya kita rehabilitasikan gitu ya Bang Jol ya. Jadi kami sekali lagi terima kasih sekali. Presiden Kopi Pahit sudah melaksanakan dialog ini pada ini khusus narkoba, dan Bang Jul dan Pak Hamdani, mudah-mudahan upaya kita untuk menciptakan kampus bersinar bersih narkoba bisa terwujud dalam waktu segera ini. Itu sambutan dari saya kira sekali terima kasih mewakili Bu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Katimin yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita. Kami kembalikan kepada 2 pemateri untuk sekaligus closing ya Pak ya, untuk karena waktu kita juga udah terlalu singkat. Ya, kami persilakan Pak. Terima kasih. Yang pertama sekali masalah rehabilitasi. Jokowi waktu itu tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, dan pada tahun itu 100.000 pecandu narkoba direhabilitasi di seluruh Indonesia. Saya ikut merehabilitasi itu dari 100.000 itu. Kemudian di tahun kedua juga, tetapi begitu Jokowi masuk periode kedua itu tidak ada lagi. Karena Menteri Sosialnya sudah diganti. Begitu Menteri Sosialnya yang perempuan dari Surabaya, tidak ada lagi narkoba di Kementerian Sosial. Direktoratnya pun dihapus. Di Kementerian Sosial ada Direktorat Nabza, itu dihapus sama menterinya. Sampai sekarang sedang kita perjuangkan untuk muncul lagi Direktorat Nabza itu. Sekarang sudah ada peraturan Menteri Sosial, sudah ada Direktorat Nabza, tapi belum berjalan. Nah, itu dia. Jadi kita sudah meyakinkan Menteri Sosial, dan sudah ada peraturannya, sudah ada direktorat, namanya Direktorat Nabza dan ODA. Direktorat Nabza dan ODA, Nabza dan orang dengan HIV/AIDS, itu nama direktoratnya. Sudah ada, tapi masih bayi. Kita belum tahu di tahun depan ini sudah ada anggarannya apa tidak, dan sudah ada personil yang duduk di situ apa tidak. Kemudian masalah lapas di Sumatera Utara itu ada 2 lapas narkotika, satu di Langkat, di Hinai, dan satu di Simalungun.
saya berkali-kali menyampaikan di Kementerian Hukum dan HAM, karena saya waktu itu diminta oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, karena seluruh kepala lapas dan rutan dikumpulkan di lantai 6 di Putri Hijau itu, dan tidak ada satu lapas dan rutan pun yang mengaku bahwa rutan dan lapasnya bersih dari narkoba. Nggak ada. Karena waktu itu saya membuat program yang namanya Rumah Rehabilitasi Narkoba di Lapas. Dan itu yang pertama di Indonesia, dan itu langsung disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli di lapas kelas 1. Nah, cuman itu berjalan sampai masanya COVID. Begitu COVID, gedung untuk rumah rehabilitasi narkoba itu digunakan untuk isolasi yang terpapar oleh COVID. Sampai sekarang nggak jalan lagi. Jalan sekitar 5 tahun itu. Dan itu jalan dan itu salah satu di Indonesia, dan Yasona bilang itu percontohan di Indonesia. Sudah kita buat itu. Supaya apa? Supaya pecandu-pecandu yang di lapas itu kan ada di situ, di dalam putusan itu ada junto pasal 127. Jadi berarti dia pengguna. Jadi pengguna-pengguna yang ada di lapas dengan junto 127 itu kita kumpulkan yang memang masa tahanannya kurang lebih 1 tahun lagi. Dan kita assessment mereka. Yang betul-betul pecandu kita masukkan ke situ selama 1 tahun. Jadi dia keluar dari situ sudah betul-betul dia terbebas dari masalah narkoba. Karena dia tidak bersama dengan penghuni yang lain. Dia satu gedung tersendiri, di pagar tersendiri, punya disiplin tersendiri. Persis seperti di rehabilitasi dibuat. Dan 6 orang petugas lapas itu saya magangkan 2 minggu di Sumulangit Center. Dan itu semua gratis, nggak ada yang dibayar itu. Saya 5 tahun bekerja di lapas nggak pernah dibayar. Saya bilang saya ini dana sosial saya. Nggak pernah itu. Dan saya tidak mengharapkan itu. Yang penting program ini jalan. Dan itu berjalan selama berapa tahun. Karena COVID dipakai gedungnya untuk isolasi. Sampai sekarang belum berjalan lagi. Itu masalah rehabilitasi dan lapas. Nah kemudian, kalau masalah di UIN, saya kira kita harus mencontoh universitas yang lain. Bagaimana dana untuk tes urin itu dimasukkan di UKT, kan gak ada masalah. Di UNSUD juga seperti itu, kalau nggak salah seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau hanya 100.000. Dan kemudian yang menyelenggarakan, makanya saya penting ada lembaga kita di UIN ini yang menangani permasalahan narkoba. Supaya yang melakukan tes urin itu bukan orang luar, lembaga ini yang melakukan. Nggak susah melakukan tes urin. Saya bisa mendidik 30 orang dalam jangka nggak sampai 1 jam udah pandai itu. Karena pakai tes kit yang 6 parameter. Kemudian kita sudah punya klinik Pratama. Jadi yang tanda tangan itu nantilah kepala klinik Pratama. Selesai dokter. Tapi yang melakukan itu siapapun bisa. Kita ini 10 menit atau paling lama 1 jam saya ajar udah bisa melakukan tes urin. Kan pakai tes kit. Tinggal ambil urinnya, masukkan situ. Nanti ada tandanya positif atau tidak. Yang positif itu kita kumpulkan. Ada umpamanya 30 orang yang positif. Yang positif ini kita konseling, kita assessment, bukan kita keluarkan. Kalau memang betul-betul dia positif, kita lihat stadium berapa dia sudah. Kalau perlu dia rehabilitasi inap, kita kirim ke tempat rehabilitasi dengan persetujuan keluarganya dan dicutikan dari kuliah. Begitu dia selesai, kembali dia kuliah. Yang saya katakan mahasiswa kita itu begitu, dicutikan dari kuliah selama 1 semester, 6 bulan itu. Sudah itu dia kembali kuliah lagi, nulis skripsi, dan sekarang S2 Fakultas Hukum di UGM. Saya rekomendasikan itu. Bisa. Kenapa nggak bisa? Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi harus ada lembaga, nggak perlu kita lembaga lain, nggak perlu BNN, nggak perlu yang lain, hanya tes urin, nggak perlu. Kita bisa melakukan itu karena nanti yang tanda tangan adalah minimum dokter, kepala dokter klinik Pratama. Kita sudah punya. Sudah bisa, nggak ada masalah lagi. Dan itu diakui. Kalau hanya tes urin, kita bukan laboratorium. Karena orang BNN yang pakai tes kitnya itu semua. Orang kita kerjaan kita di rehab itu tes kit aja ya. Kita sudah tahu, udah konseling dan lain sebagainya. Saya kira itu yang jadi nggak perlu orang lain. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Makanya kalau itu kita lakukan dengan dana 100.000 per orang, paling operasionalnya itu sekitar separuh lah.
untuk operasional itu. Kemudian yang separuh itu kita bagi untung dengan UIN. Apa? Istilahnya uang masuk UIN dari non UKT. Kan enak. Kalau umpamanya 25% untuk UIN, 75% untuk lembaga. Lembaga ini akan hidup dari duit itu salah satu. Jelas, itu baru satu sumber. Sumber yang kedua, ketika mahasiswa itu ada yang apa? Ada namanya rawat jalan, rehabilitasi rawat jalan. Konselor itu sudah kita didik. Di tarbiyah itu sudah berapa orang saya didik itu. Di dakwah udah berapa orang. Mahasiswanya yang konsentrasi konseling itu kita bisa manfaatkan. 20 SKS loh mereka. Dari semester 3 sudah belajar tentang konseling adiksi. Semester 3, 4, 5, 6. Kemudian semester 7 mereka ke lapangan praktek. Begitu mereka udah selesai praktek di lapangan, kita manfaatkan mereka untuk melakukan itu. Dan ketika melakukan rehabilitasi jalan, itu bukan gratis. Jadi keluarga itu bayar per pertemuan. Apa entah 50.000 atau apa. Dan itu untuk operasional itu. Itu sumber yang kedua. Sumber yang ketiga adalah kita buat pelatihan-pelatihan. Bermacam-macam pelatihan seperti yang disampaikan Pak Hendra Fauza tadi. Kita buat pelatihan ini. Dan itu dibutuhkan sekarang ini. Apalagi nanti ada pelatihan guru BK se-Sumatera Utara. Waduh, megap itu. Megap. Berapa ribu orang yang harus kita latih itu. Kemudian Kota Medan berapa banyak. Kemudian pendidikan-pendidikan yang lain yang dibutuhkan. Dari situ kemudian penelitian kita itu sumber dananya jelas. Jadi dari situ kita bisa lembaga itu bisa berjalan dengan baik. Yang jelas ada komitmen dan dukungan kebijakan yang jelas dari pimpinan. Itu aja. Bisa kita lakukan itu, bisa jalan. Karena sumber daya manusia sudah ada. Di UIN itu sudah ada, sudah banyak yang kita didik di UIN ini. Ya, untuk melakukan itu. Tinggal bagaimana mengumpulkan mereka ini supaya betul-betul bisa mewujudkan ini dengan baik dan melaksanakan itu dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Dan statement akhir. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan bukan hanya sampai di sini kita cerita narkoba. Saya masih kepingin bicara yang lain, karena bicara narkoba itu tidak hanya sebatas dunia pendidikan seperti ini, tapi ada bagaimana narkoba dalam perspektif Islamnya seperti apa, bagaimana rehabilitasi berbasis syariah seperti apa, dan bagaimana konseling adiksi yang Islami itu seperti apa, dan banyak hal. Dan bisa kita membicarakan masalah narkoba dan politik masa kini. Apa yang terjadi di Indonesia dan di dunia masalah narkoba dan perpolitikan. Nah, itu banyak hal yang kita bicarakan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada Presiden Kopi Pahit yang sudah mengundang. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan pertemuan ini bermanfaat, dan apa yang kita bicarakan dan diusulkan teman-teman yang direkomendasikan bisa kita wujudkan di UIN Sumatera Utara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Zul, tadi udah closing juga. Mungkin saya akan langsung juga closing terkait dengan pertanyaan dari adik tadi terkait kenapa yang direhab terkadang masih bisa kambuh. Ya, tadi memang tidak ada jaminan bahwa yang sudah melaksanakan rehab itu akan bisa 100% sembuh. Artinya perlu konsistensi dan juga dari konsekuensinya mungkin dari pihak keluarga untuk bisa lebih memperhatikan terkait dengan mereka-mereka yang pernah menjalankan daripada rehab itu sendiri. Sudah mengeluarkan biaya cukup mahal, tapi kalau tidak ada konsistensi mereka akan bisa cenderung kembali. Karena itu tadi, kalau memang hubungan komunikasi itu tidak, istilahnya tidak diputus, ya kebanyakan tadi para geng-geng narkoba itu pasti akan mencari supaya mereka kembali ke jalan yang mereka kehendaki dengan cara mensuplai dengan lain sebagainya. Artinya mungkin dengan cara pengawasan yang lebih ketat lagi, ataupun barangkali pergaulan mereka tetap harus mungkin dengan cara mungkin pindah atau dan sebagainya. Itu mungkin salah satu cara untuk bisa mereka supaya tetap konsisten kembali ke bisa sembuh seperti sedia kala. Jadi banyak yang bisa dilakukan, tapi yang jelas karena mungkin ada sebagian dari masyarakat itu yang menganggap bahwa narkoba itu belum apa istilahnya kan belum 100%
memperhatikan terkait mereka yang sudah menjalankan rehabilitasi sehingga hasilnya pun terakhir mereka tidak bisa mencapai 100% untuk bisa sembuh secara total. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan diskusi pada kesempatan siang hari ini akan bisa membuat kita menjadi lebih terbuka lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan terkhusus mungkin di kampus kita terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata masih ada satu orang lagi. Emang sangat menarik berarti ya Bang. Sangat menarik. Kami persilakan Pak Dr. Muhammad Basri dengan efisiensi waktunya ya Pak. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Haji Muhammad Basri MA, dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara Medan. Terhormat Bapak WR 3, kemudian Bapak Kamdani dari Kepolisian, Pak Jul yang aktif dalam hal mengatasi narkoba ini. Pertama Pak, saya bercerita tentang cerita miring di masyarakat. Cerita miring di masyarakat bahwa seolah-olah narkoba ini dipelihara oleh pemerintah. Karena dari dulu sampai sekarang sudah tahu kita permasalahannya. Dan orang-orang di masyarakat itu telah tahu siapa pengguna narkoba di samping rumahnya. Tapi toh polisi kok nggak menangkapnya. Kemudian cerita miring lagi di masyarakat bahwa polisi itu membackup. Jadi pernah saya dengar ya polisi dekat saya tinggal, cuman saya tak sebutkan, cuman ini cerita ya. Polisi itu yang memodalinya, kasihnya narkoba 1 juta kepada orang itu, tak usah bayar dulu, nanti baru dibayar. Kalau sudah dijual dapat duit baru dibayar. Itu yang terjadi. Kemudian polisi narkoba ini pun juga rupanya ada setorannya di atas. Jadi ketika komandannya bilang, ini sunyi kali nih, nggak ada setoran, turun ke lapangan. Sehingga turun ke lapangan banyaklah dapat, gitu ya. Jadi asumsinya bahwa ini dilindungi. Tapi ini saya tanyakan juga nanti kepada Bapak narasumber, betul nggak ini dilindungi? Kemudian ada masalah, ada solusi. Solusi yang saya tawarkan kepada Bapak Polri dan BNN, ini perlu lagi saya kira kerjasama kepada ormas masyarakat, termasuklah ormas keagamaan. Kita ormas keagamaan itu ada Persatuan Ustadz dan Mubalik, apakah itu Provinsi Sumatera Utara, ada juga Kota Medan dan Kabupaten Kota, dan ormas masyarakat yang lain. Bagaimana mereka ini lebih berani, Pak? Kenyataan sekarang mereka itu tidak takut. Takutnya itu kalau mereka turun ke lapangan secara vokal kali, kemudian ditangkaplah orang yang diketahuan ini sebagai bandar dan segala macam pelindung. Yang melindungi mereka nggak ada. Jadi berjalan sendiri, mungkin bisa terganggu, takut keamanan untuk dirinya, juga takut keamanan untuk keluarganya dan rumahnya. Jadi penguatan ini sangat perlu. Mungkin pertama kerjasama dengan ormas masyarakat. Kemudian kalaupun ada kerjasama itu mungkin perlu dikuatkan lagi. Itu Pak, itu yang pertama. Kemudian ini saya minta solusi kepada Bapak ini dengan permasalahan yang kedua. Di sekitar kami tinggal Pak, sedang marak ini pencurian. Pencuriannya itu memang tak sampai 2 juta harganya Pak. Ya, ada aturan yang saya baca, tapi yang saya dengar kalau di bawah 2 juta itu tak dipenjara, tapi kalau di atas 2 juta dipenjara. Jadi banyak sekali maling Pak, maling mangga. Saya termasuk Pak, malam 1 kemarin mangga saya diambil Pak. Udah saya tanam, saya rawat, saya pupuk, udah tiba-tiba berbuah diambil, pakai tangguk Pak. Dan itu bukan saya saja, juga tetangga-tetangga yang lain, bahkan pisang Pak. Pisang itu, pisang kepok kan tinggi, tapi maling itu rupanya lebih cerdas lagi. Ditatasnya itu Pak pisang,
dibuatnya tangga seperti manjat kelapa. Ya, kemudian sampai ke atas diambilnya. Jadi nanti malam Pak kami rapat Pak. Masyarakat kami 3 gang itu rapat untuk membicarakan masalah ini. Kemudian mungkin mengundang Kepling yang ada di situ. Kira-kira saya minta solusi dari Bapak. Bagaimana lah kira solusi dalam mengatasi masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nampaknya Pak Muhammad Basri ini curhat ya Pak ya. Mangganya hilang, apanya hilang. Bagaimana solusinya nih Pak? Kan persilakan. Yang pertama, saya tadi disampaikan, bandar narkoba itu orang pintar, orang jenius, dan otak intelektual. Tidak ada bandar narkoba di dunia ini yang menggunakan narkoba. Saya tahu itu karena bandar narkoba ngomong sama saya. Itulah dia. Dan bandar narkoba orang pintar, dan mereka tahu itu berbahaya. Keluarganya pun nggak boleh pakai itu. Itulah dia. Itu bandar narkoba. Makanya kalau ada bandar narkoba dalam proses perbandarannya menjadi pecandu narkoba atau pemakai narkoba, dalam kode etik perbandaran dipecat. Bukan dosen aja yang punya kode etik. Ya, kemudian bandar narkoba itu punya konsultan. Punya konsultan bandar narkoba. Awal aja dokter tak punya konsultan, profesor pun tak punya konsultan. Mereka punya. Makanya muncullah sekarang yang namanya NPS, New Psychotropic Substances, narkoba-narkoba jenis baru yang tidak ada di dalam undang-undang. Kasus pertama di Indonesia adalah kasusnya Raffi Ahmad, metilon dengan 4 kapsul itu. Metilon itu pada saat itu nggak ada dalam undang-undang, makanya lewat. Sudah, padahal metilon itu adalah anaknya katinon, turunan katinon. Di dalam undang-undang ada katinon, narkotika golongan 1. Metilon itu turunannya, bayangin itu. Tapi nggak ada, karena kita azas legalitas lewat. Ada lagi waktu itu muncul lagi flaka, ada muncul lagi tembakau gorilla. Saya 2018 meneliti NPS di Medan dan di Jakarta. Tembakau gorilla itu orang Indonesia, sarjana farmasi dari Jepang. Begitu pulang membuatnya tembakau gorilla, bayangkan. Dan dijual secara online. Dan saya ngumpulkan anak-anak yang pakai tembakau gorilla itu. Saya tanya sama mereka, apa yang kau rasakan kalau kau pakai tembakau gorilla? Apa kata mereka? Kayak ditimpa gorilla Pak, katanya. Saya bingung, apa ditimpa gorilla itu enak apa tidak? Itulah halusinasi itu. Tapi sekarang kan sudah masuk undang-undang. Tapi masih banyak lagi jenis baru yang belum masuk dalam lampiran undang-undang narkotika itu. Kalau itu tertangkap lewat. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bandar itu orang pintar. Kalau dulu bandar mencari orang kaya, karena dia yang berduit. Sekarang bukan lagi orang kaya yang dicari bandar. Yang dicari bandar orang miskin, kasih gratis dulu. Begitu kecanduan, udah ini nggak bisa lagi gratis. Kau jual 8 am, 2 am sama kau. Akhirnya orang miskin jadi pecandu, kemudian pengecer, kemudian masuk penjara. Data Polda Sumatera Utara, pengecer narkoba itu hampir 100% orang miskin. Itulah hebatnya. Makanya sekarang ada tren, tidak lagi di kota, di kampung-kampung sekarang itu narkoba lebih banyak. Ada kampung, kira-kira kampung kita yang bersih dari narkoba. Cobalah, saya masuk ke Labuhan Batu menjemput pasien. Di kampung itu belum ada listrik, tapi sabu sudah ada. Duluan sabu daripada listrik masuk. Bayangkanlah itu. Saya biasanya kalau orang-orang kampung itu masuk rehab, biasanya dia merantau jadi pecandu pulang kampung, biasanya seperti itu. Tapi yang satu ini tidak, bukan dia merantau. Saya tanya, kau dapat dari mana? Di kampungku, katanya ada orang jual, padahal di kampungnya listrik belum ada. Duluan narkoba masuk daripada listrik. Itu yang terjadi. Itulah yang dilakukan bandar. Kampung-kampung sekarang yang disasar. Kenapa? Aman, nggak banyak orang peduli terhadap itu. Polisi pun tak ada di kampung-kampung itu kan, nggak ada. Itu yang terjadi, bandarnya itu. Kemudian tadi saya katakan di awal, mungkin belum hadir, peredaran gelap narkoba berjalan baik dan lancar di Indonesia karena keterlibatan aparat penegak hukum dan birokrat di dalamnya. Dan itu hasil penelitian. Dan itu nggak ada yang bisa membantah itu. Nah, yang paling berbahaya, aparat keamanan yang terlibat tidak langsung. Kalau yang langsung ketangkap, berapa ratus orang Polda sudah dipecat.
Saya beberapa kali jadi saksi ahli dalam kode etik menyelamatkan polisi karena pecandu, ya kan, mau dipecat. Saya saksi ahlinya dalam kode etik supaya jangan dipecat. Berapa banyak jaksa, berapa banyak hakim, berapa banyak pengacara, berapa banyak sipir penjara. Itu kan fakta, nggak bisa kita ingkari fakta-fakta itu. Itulah keterlibatan itu. Yang paling berbahaya yang tidak langsung, yang tidak langsung yang berbahaya karena nggak terdeteksi. Kalau langsung dia ketangkap. Nah, jadi yang namanya daerah hotspotnya narkoba ini, daerah rawan itu, pasti ada yang membackup. Kalau tidak ada yang membackup, nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Saya ke Jermal 15, ke Kampung Kubur, ke Masjid Tauhid, kemana? Saya ikut memetakan rawan di Kota Medan ini bersama Polrestabes. Dan kalau kita ke sana, kita survei, umpamanya, mereka tahu itu. Siapa aparat keamanannya, oknumnya itu, mereka tahu. Kalau ke sini naik mobil BK berapa, naik sepeda motor BK, tahu orang itu. Nah, itu kejadian. Itu faktanya seperti itu. Yang berbahaya yang tidak langsung, indirect itu yang paling berbahaya. Nah, itu yang harus kita lihat sama-sama. Kemudian kalau kerjasama dengan ormas keagamaan dan ormas, ya harus kita lakukan. MUI kan punya juga yang namanya Ganas Anar, MUI Sumatera Utara, Gerakan Nasional Anti Narkoba, MUI Sumatera Utara, dan kabupaten kota sebagian sudah punya. Ada juga. Tadi semua harus kita terlibat. Kemudian yang namanya pencurian, ini data Mabes Polri, angka kriminalitas di Indonesia 60% disumbangkan oleh pecandu narkoba. Angka kecelakaan lalu lintas sekitar 60% juga disumbangkan oleh pecandu narkoba. Nah, itulah dia. Jadi kalau bagi pecandu ini berlaku hukum orang tenggelam. Bapak orang laut enggak ya? Kalau ada orang tenggelam di laut atau di sungai, kalaupun kita orang juara renang, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menolong orang tenggelam, jangan coba-coba jadi pahlawan di siang hari, kecuali kalian sudah sekata sehidup semati, sama-sama hidup sama-sama mati. Kalau kita nolong orang tenggelam, kita pun ikut tenggelam itu. Kalau kita tidak tahu cara menolongnya, begitulah pecandu. Kalau di lingkungan kita ada satu orang pecandu hari ini, lihat 1 bulan atau 2 bulan kemudian itu pasti bertambah. Mereka akan menari itu. Bagaimanapun caranya mereka lakukan. Makanya berlaku hukum orang tenggelam bagi seorang pecandu narkoba. Makanya terjadilah kriminalitas itu. Mereka tidak bisa lagi bohong di rumah. Makanya mereka akan melakukan pencurian-pencurian untuk mendapatkan apa? Mendapatkan duit membeli narkoba. Karena mereka tidak bisa hidup lagi tanpa itu. Bukan hanya pisang yang hilang, mangga yang hilang. Kalau di Medan ini pagar pun jalan. Ya, itu yang terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah banyak disampaikan oleh Pak Jul tadi, dan sebagai gambaran singkat, memang iya Bang. Artinya mungkin sampaikan Bapak itu mungkin barangkali benar. Dan itu pasti benar. Ada mungkin dari sebagian keterlibatan dari oknum itu pasti ada. Kita pun tidak akan bisa menjamin bahwa 100% polisi yang bertugas di narkoba terutama itu mereka bersih, kan itu kan. Tapi insya Allah sebagian besar masih bersih kan itu. Ada oknum juga. Dan kalau masalah dipelihara atau diapa, mudah-mudahan insya Allah enggak. Ada juga mungkin barangkali, tapi mungkin cerita-cerita itu yang terus mungkin barangkali berkembang. Apapun artinya yang dikerjakan polisi, yaitu di suara minor, suara segala macam itu pasti ada, dan itu merupakan suatu hal yang wajar bagi kepolisian untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Terkait dengan masalah pencurian yang di bawah 2,5 juta, mungkin barangkali ya itu karena tadi efek tadi bahwa polisi itu kan sebagai petugas yang melaksanakan, bukan pembuat undang-undang kan, sehingga ya satu sisi mungkin barangkali itu merugikan bagi mereka masyarakat yang mungkin sebagai korban. Contoh mungkin barangkali Bapak mangganya hilang, sementara kalau di total kerugiannya tidak sampai 2,5 juta, sehingga terakhir mungkin diajukan pun menjadi tipiring dan sebagainya. Tapi tadi kalau memang perbuatan itu dilakukan berulang, itu bisa langsung kena pidana Mas. Jadi mungkin pelakunya hari ini kita ditangkap, selesailah, karena mungkin barangkali ada restoratif justice dan sebagainya. Kemudian kalau dia mengulangi lagi, sementara kita sudah punya catatan laporan, itu bisa diawas Mas.
jadi bisa berlaku artinya kalau dia mengulangi lagi bisa dia dipidana. Itu banyak menjadi keluhan-keluhan daripada masyarakat, Pak. Apakah harus di misalnya polsek yang sama atau Ya. polsek yang berbeda yang berlaku? Kan kita biasanya mengadu itu ke polsek di mana kita punya wilayah hukum, mungkin kalau mungkin di sini polsek Percut kan itu kan, atau mungkin barangkali ke Polrestabes. Itu nanti mungkin berbekal laporan mungkin Pak bisa tunjukkan, oh saya pernah buat laporan ini pelakunya ini Pak, kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi memang banyak istilahnya dari masyarakat yang mengadu mungkin kerugiannya kecil segala macam. Ya kalau polisi paksakan untuk apa? Berarti polisi nanti malah melanggar itu tadi. Kalau dulu mungkin barangkali tadi yang kerugian berapapun pasti kena apa, tapi karena ada peraturan itu banyak perundangan kita yang masih tumpang tindih, sehingga terakhir menjadi ya semacam apa hal yang dilematis bagi petugas polisi yang melaksanakan daripada undang-undang itu sendiri. Kalau dilaksanakan demi memenuhi rasa keadilan, mungkin barangkali tadi kan ada yang sebagian tidak terpuaskan, tapi kita pun tidak bisa menabrak mekanisme yang berlaku di dalam penegakan hukum itu sendiri kan itu Mas. Jadi memang di setiap saat, setiap kesempatan terkait dengan mungkin penyuluhan hukum itu yang menjadi komplain daripada masyarakat itu sendiri. Tapi ya tadi kita pun penegak hukum tidak mungkin melanggar daripada mekanisme yang berlaku di dalam hukum untuk memaksakan pemuasan rasa keadilan daripada masyarakat. Makanya pemanfaatan itu menjadi salah satu asas yang perlu bagi hukum. Kalau itu memang bisa memberikan manfaat bagi ya tidak seluruhnya, mungkin barangkali ada sebagian ya mungkin yang itu bisa kita laksanakan itu Pak. Karena mungkin penegakan hukum itu kalau sekarang mungkin barangkali sebagai alternatif yang terakhir yang mungkin barangkali bisa kita tempuh jika memang itu untuk kebaikan bersama. Jadi Bapak nggak usah terlalu cemas sekali kalau mungkin mangga Bapak hilang banyak, antarkan aja ke rumah Pak Jul tempat saya, mungkin saya pun akan kan gitu kan. Kalau punya mangga banyak kan gitu kan, sehingga tidak menjadi korban kan lebih bagus lagi ya. Kita pun akan menerima dengan senang hati kan Bu ya. Termasuk Pak Jul pun saya yakin kalau diantar mangga nggak akan pernah menolak kan gitu kan. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusi kita hari ini sudah berjalan sangat hangat, lancar dan luar biasa. Kami dari tim Kopi Pahit mengucapkan terima kasih kepada Bapak AKBP Hamdani SAGMH, begitu juga dengan Bapak Dr. Zulkarnain Nasution MA. Sebagai penutup, kami mintakan kepada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Profesor Katimin untuk memberikan sertifikat didampingi oleh Bapak Presiden Kopi Pahit untuk memberikan sertifikat kepada dua pemateri kita. Kami persilakan Pak.